Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sadayang dengan NIM 22022042. Pembahasan dalam video ini adalah konflik pembangunan di Desa Wadas dan problem hukum proyek strategis nasional dan kaitannya dengan mata kuliah hukum tata pemerintahan. Pada penyelenggaraan suatu pemerintahan, suatu bangsa membutuhkan fasilitas demi tercapainya tujuan negara yang telah diciptakan. Tujuan utama dari negara ini adalah untuk mengatasi ancaman di luar serta ancaman dalam negeri. Dan yang paling utama adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Fasilitas yang dimaksud biasanya terkait dengan sebuah proyek nasional seperti pembangunan gedung pemerintahan, jembatan, bendungan, kawasan umum, dan yang lainnya. Benda dari negara tersebut kini dianggap sebagai domain publik. Kebutuhan masyarakat dan bangsa akan semakin terlihat jelas di ranah publik seiring dengan berjalannya waktu dan akan terus berkembang kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menambah ruang publik sebagai kebutuhan masyarakat umum yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah upaya tersebut, seringkali muncul konflik-konflik yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan seperti yang terjadi di Desa Wadas. Konflik tersebut tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga menghadapi berbagai problem hukum terkait dengan status proyek sebagai proyek strategis nasional atau bisa kita singkat sebagai PSN. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai konflik pembangunan yang ada dalam Desa Wadas, serta problem hukum yang akan muncul sehubungan dengan status PSN dari proyek tersebut. Desa Wadas, sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman, menjadi pusat perhatian ketika pemerintah mengumumkan sebuah rencana pembangunan jalan tol yang melewati wilayah desa tersebut. Rencana pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kota-kota serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara regional. Namun, rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara penduduk Desa Wadas dan juga pihak-pihak terkait. Salah satu sumber konflik utama adalah masalah pembebasan lahan. Sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah milik warga Desa Wadas. Meskipun pemerintah menawarkan kompensasi atas lahan-lahan yang akan banyak digunakan, namun penduduk desa merasa bahwa kompensasi tersebut tidak sebanding dengan nilai real tanah mereka, dan juga selain itu, ada juga ketakutan akan hilangnya mata pencaharian tradisional yang bergantung pada tanah yang mereka miliki. Konflik juga muncul karena kurangnya konsultasi dan juga partisipasi masyarakatnya dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan ini. Penduduk merasa bahwa kepentingan mereka dan juga kebutuhan mereka diabaikan dan juga dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosial serta dampak lingkungan yang mungkin akan timbul. Pembangunan bendungan bener di Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan satu-satunya PSN yang akan punya kaitan dengan pembangunan Bandara Internasional atau Bandara Yogyakarta yang kita kenal dengan Bandara YIA dan juga LDSP Candi Borobudur. Pemerintah juga ingin melihat peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur. Melakukan pembangunan bandara baru merupakan metode yang diadopsi oleh pemerintah untuk melakukan pembaruan dan juga peningkatan pada infrastruktur serta fasilitas yang tidak lagi efisien, yang merealisasikan kawasan perkotaan yang menganut prinsip perencanaan terpadu dan juga terintegrasi dengan wilayah bandara. Bandara ini diklaim mampu untuk menampung 10 kali banyak orang dibandingkan dengan kapasitas Bandara Adi Sucipto. Bendungan bener di Desa Wadas ini dirumuskan akan menjadi wilayah bendungan bener untuk mendukung proyek pembangunan tersebut. Bendungan bener akan dibangun dengan bahan material dari pembangunan tambang andesit yang juga berlokasi di Desa Wadas, di mana bantuan di Desa Wadas ini akan dipakai untuk proyek pembangunan. Bendungan yang dimaksud justru akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk bermanfaat untuk mendukung pembangkit listrik air dan juga udara, serta berpotensi membuka tempat wisata baru. Konstruksi pembangunan bendungan bener adalah penjelasan yang akan tegaskan oleh pemerintah sebagaimana disampaikan melalui keterangan yang diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau kita singkat WALHI, yang dalam hal ini akan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya akan memberikan perbekalan yang lebih banyak dalam meningkatkan Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara dan kota selain untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Wadas yang sangat rawan longsor dan kemungkinan besar terjadi banjir di dekat wilayah pembangunan selama proses konstruksi. Hal tersebut merupakan hal yang paling menimbulkan tanda bahaya bagi strategi pembangunan ini
dan perlu dilakukan analisis wilayah sebelum ditetapkan sebagai proyek PSN. Karena banyaknya pemukiman warga yang berderet di bawah kawasan pembangunan dengan potensi yang sangat besar, khawatir kawasan tersebut akan mengalami longsor selama proses pembangunan. Penambangan andesit untuk bendungan bener berdampak pada penduduk desa Wadas yang kehilangan mata pencaharian dan juga sumber daya air desa. Jika lahan tempat penghidupan warga dikosongkan, maka jelas mata pencaharian warga dan sumber air akan musnah. Hal ini disebabkan karena penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Namun, yang menjadi polemik dalam pembangunan waduk ini yaitu wilayah Purworejo khususnya. Desa Wadas yang tidak bisa memberikan tanah wilayahnya untuk pengadaan wilayah pembangunan bendungan bener. Sebab pembangunan tambang andesit atau quarry yang digali di wilayah mereka untuk bahan pembangunan bendungan bener akan merusak lingkungan hidup serta menghilangkan produktivitas sumber daya alam yang mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan kemungkinan akan kehilangan pekerjaan karena hancurnya lahan pertanian serta mengancam kelestarian flora dan fauna. Resiko besar dalam banjir dan juga merusak ekosistem mata air karena tanah mereka akan rusak dipakai untuk proyek tambang. Padahal sumber mata air yang akan direbut untuk pertambangan yang telah menghidupi mereka saat ini. Akar permasalahan lain di sini selain dari kondisi lingkungan yang akan berdampak pada desa Wadas berkepanjangan, polemik ini nyatanya dinilai oleh masyarakat tidak ada dialog terbuka dari pemerintah, baik tokoh utama yaitu Gubernur Jawa Tengah maupun dari Presiden Joko Widodo dalam pemberitahuan wilayah desa Wadas akan menjadi wilayah proyek PSN. Konflik antar warga desa dan juga pemerintah desa Wadas yang berujung pada aksi penangkapan terhadap 64 orang warga saat proses pengukuran tanah pada tanggal 9 Februari 2022 lalu menegaskan bahwa kompleksitas proses pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Konflik ini berawal dari penetapan proyek pembangunan bendungan bener yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Bendungan bener sendiri sedari awal telah masuk dalam daftar proyek nasional melalui penetapan pemerintah lewat Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 ditetapkan menjadi proyek strategis nasional atau PSN, sehingga terjadi percepatan proses pembangunan proyek dan tercatat kenaikan eskalasi konflik mulai terjadi. Sekarang kita masuk dalam problem hukum proyek strategis nasional. Proyek jalan tol yang direncanakan Desa Wadas dianggap sebagai proyek strategis nasional atau PSN yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kendali tersebut. Namun, status PSN tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Salah satu problem hukum yang muncul adalah terkait dengan proses pengadaan lahan. Meskipun status PSN memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses pengadaan lahan, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah dapat mengabaikan hak-hak individu yang dilindungi oleh undang-undang agraria dan peraturan yang terkait. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang transparansi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan dana publik untuk proyek PSN. Karena proyek tersebut dibiayai oleh anggaran publik, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah penggunaannya efisien. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan lingkungan dan juga sosial dalam pelaksanaan proyek PSN. Meskipun proyek tersebut dianggap penting untuk pembangunan ekonomi, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak merugikan masyarakat atau merusak lingkungan secara tidak langsung. Dari kacamata hukum tata pemerintahan, konflik pembangunan Desa Wadas dan problem hukum proyek PSN merupakan tantangan kompleks yang memerlukan solusi yang komprehensif dan juga inklusif. Dengan meningkatkan komunikasi, menghormati hak-hak individu, memprioritaskan perlindungan lingkungan dan juga perlindungan sosial, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan juga akuntabilitas, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi konflik pembangunan Desa Wadas dan juga menangani problem hukum terkait proyek PSN, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan juga inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan juga konsultasi dengan masyarakat setempat, serta memberikan informasi yang jelas dan juga transparan mengenai proyek pembangunan ini. Proses pembebasan lahan harus dilakukan dengan menghormati hak-hak individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kompensasi yang diberikan haruslah adil serta memadai, serta memperhitungkan nilai-nilai real dari tanah yang akan digunakan. Perlindungan lingkungan dan juga sosial harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek PSN. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam
dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Terakhir, diperlukan mekanisme pengawasan dan juga akuntabilitas yang kuat untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien serta transparan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk memantau perkembangan proyek dan juga melaporkan adanya penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.